Selamat pagi para pendengar setia kami di podcast AC2 kali ini. Nah, saya Wilson pada kesempatan kali ini akan menemani kalian dalam podcast AC2 kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih dari seorang kepolisian dari Kepolisian Surabaya. Tolong Bapak perkenalkan diri Bapak. Oke, terima kasih Mas Wilson. Ya. Kami dari Polsek Karangpilang, saya nama Aibtu Sutarto, Babin Kamtibmas Kelurahan Gebraon, Polsek Karangpilang, Polrestabes Surabaya. Oke. Jadi Bapak ini dari Kepolisian Karangpilang ya Pak? Karangpilang, betul. Oke. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, baik, berkat Oke. rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji Tuhan ya Pak ya. Oke, pada hari ini saya akan membawakan podcast mengenai tentang bahaya bullying Pak. Ya. Seperti yang kita tahu, bullying itu kan sebuah kenakalan di remaja. Nah, perbedaan bullying sama konflik yang biasa dialami remaja itu apa Pak? Perbedaan? Perbuatan atau perbaikannya? Perbedaan bullying Perbedaan. sama yang Jadi biasa. gini, bullying itu adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak remaja seperti saat ini. Oke. Jadi bullying itu seperti mengejek, mengolok teman, Oke. terus mungkin menendang, memukul dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bullying, di mana anak-anak yang mendapatkan perlakuan bullying itu nanti mungkin dapat trauma karena perlakuan dari teman-temannya itu sendiri. Oke, berarti bullying itu kayak perbuatan yang bikin orang bisa trauma gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Jadi saya juga mau tanya nih Pak, bagaimana pihak kepolisian ini berperan dalam pencegahan bullying? Kami dari kepolisian khususnya Polsek Karangpilang selalu terjun ke sekolah-sekolah khususnya tingkat SMP ini karena sangat rawan terjadi bullying, di mana banyak siswa-siswi dari SMP setingkat SMP ini melakukan bullying terhadap temannya. Oke. Nah, Pak, bullying ini cuma terjadi di sekolah atau juga di masyarakat nih Pak? Kebanyakan bisa di masyarakat, tapi kebanyakan di sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswi terhadap teman-temannya sendiri. Oke. Jadi bisa di masyarakat ya Pak ya intinya ya Bisa. Pak? Dimana saja tidak mengenal tempat gitu ya? Bisa. Oke. Bullying itu kan tidak selalu fisik kan Pak? Seperti Betul. Bapak tadi bilang menendang, mengejek. Biasanya ada yang tidak terlihat atau tidak secara langsung melalui sosmed. Nah, menurut Bapak pencegahannya kalau di sosmed itu seperti apa? Pencegahan di sosmed ya, kita harus pandai-pandai menggunakan medsos ya. Jangan sampai melakukan medsos akhirnya nanti berhadapan dengan hukum. Artinya banyak kita melakukan di medsos seperti mungkin ya mengolok lewat medsos, terus menyebar berita-berita dan lain sebagainya, itu dilarang dan melanggar undang-undang IT itu. Oke, Bapak tadi sempat menyinggung tentang hukuman. Nah, Ya. untuk hukuman bullying itu apa Pak? Jadi ancaman hukuman bullying itu tergantung dari apa yang dilakukan. Oke. Kalau yang dilakukan di sekolah bisa nanti kita mediasi antara mungkin wali murid, sekolah dan pihak kepolisian untuk mencegah sebelum permasalahan itu berlanjut ke masalah hukum. Oke, kalau di masyarakat seperti apa Pak? Kalau di masyarakat tetap kita melakukan mediasi kekeluargaan dulu. Nah, Oke, apakah ada undang-undang tertentu untuk bullying? jadi sementara ini masalah undang-undang ada undang-undangnya. Jadi seperti tadi yang kita melihat bentuk bullying itu bagaimana. Tadi kita sesuaikan nanti masalah hukumnya nanti. Oke, berarti ada pasti ya Pak ya? Ada. Lalu apakah ada undang-undang IT juga kan? Kita juga bisa bully lewat medsos, itu kan juga termasuk IT. Jadi ada undang-undang IT. Kalaupun ada permasalahan seperti undang di IT, nanti ada dari kepolisian itu yang namanya cyber. Itu nanti bisa melacak apapun nanti itu untuk melacak siapa yang istilahnya melakukan pelanggaran lewat IT itu. Oke, untuk melacaknya itu menggunakan apa Pak? Itu ya alat khusus mungkin ada di kepolisian itu. Oh, oke. Tadi kan di lingkungan sekolah Bapak sudah memberikan upaya caranya untuk mencegah bullying. Betul. Kalau di masyarakat gimana Pak mencegahnya? Ya tetap kita melakukan sosialisasi ke masyarakat yang menyampaikan tindakan bullying ini sangat mengganggu, intinya cukup membuat korbannya itu menjadi trauma itu tadi. Oke. Selain trauma nih Pak, dan dampak negatifnya bagi korban apa? Ya mungkin anak itu bisa menyendiri dan mungkin
tidak mau keluar dan lain sebagainya. Oke, jadi banyak fase ya Pak? Banyak faktornya nanti akibat bullying itu. Oke, apa saja sih Pak jenis-jenis bullying? Pasti kan ada juga tingkatannya. Seperti tadi bullying yang mengejek, mengejek teman, mengeluh teman, juga mengeluh orang tua juga bisa dikatakan bullying. Oke, jadi nyebut nama orang tua itu juga termasuk bullying ya Pak? Bullying, jadi kita tidak boleh mengolok-olok yang namanya orang tua. Oke, nah ini Pak, saya mau tanya harapan Bapak untuk ke depannya sebagai kita generasi muda ini, harapan Bapak apa agar kita tidak terjerumus dalam bullying ini Pak? Yang kita harapkan setelah adanya penyuluhan di SMP AC2 ini, kita mengharapkan siswa-siswi tidak melakukan bullying seperti yang kita sampaikan di penyuluhan tadi, bisa menghindari yang namanya bullying maupun medsos supaya siswa-siswi itu tidak terjerat ke masalah hukum. Oke. Terima kasih Bapak udah datang ke podcast kali ini. Mungkin Bapak juga sibuk hari ini ya Pak ya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk pendengar setia kami sudah menonton kami sampai terakhir. Saya Wilson dan Bapak Tarto ingin berpamit undur diri dulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.